menghafalkan Quran. Nomor 2, temannya. Teman akrabnya. Lihat Bu, jangan aneh. Kenapa sekarang ya Allah? Kenapa ya sekarang mah yang memperkosa teh bapak? Kenapa ya yang diperkosa teh anak? Sehingga sekarang ada apa ya Pak? Mindset bahwa ternyata kejahatan terjadi pelakunya pasti orang dekat gitu Pak. Ini ayatnya loh Pak. Jadi yang menyesatkan itu kata Allah, siapa yang menyesatkan? Teman dekat. Baik, Ibu Bapak, itu kalimatnya apa? Teman dekat di situ, bahasa Arabnya Khalil. Ini Bapak Ibu mohon maaf, Khalil itu apa? Khalil. Pernah dengar Khalil? Nama orang Bapak Khalil ya. Iya, Pak Haji Khalil itu. Pernah dengar Khalilullah tidak? Apa? Hah? Ayo, Khalilullah apa artinya Bu? Kekasih Allah. Ya Bu, Pak lihat Pak. Di sini disebutkannya Khalil, teman akrab. Kalau mau merujuk asalnya Pak, Khalil itu adalah kekasih. Jadi Pak, mohon maaf, bisa jadi yang menghalangi Bapak dekat dengan Quran istri. Yang bisa menjauhkan ibu dari Quran suami. Itu Khalil, kekasih Pak. Dan kita jujur Pak, itu kadang-kala iya gitu. Aduh, kenapa kita nggak tamat-tamat dah istri gitu? Kenapa bapak nggak tamat-tamat dah suami gitu? Ibu bapak terus gitu. Kenapa ibu nggak tamat-tamat suami? Kenapa bapak nggak tamat-tamat istri? Masya Allah. Khalila ya. Khalil itu teman akrab, dengan dekat kesananya kekasih. Jadi lihat Bu, penyebab yang menyebabkan orang mengabaikan Quran diantaranya kekasihnya, teman akrabnya. Kan suka ada bahasa gini Pak, gak enak aku teh mau baca Quran tapi teman aku ngajak ngobrol. Sok Pak, kuduna anu teh enak saha? Gitu. Aku teh nggak enak ngajak ngobrol ke dia, lihat dia lagi baca Quran. Dah kita mah jadi tibalik gitu Pak. Tuh ngelehan deh. Alasannya itu teman dekat gitu. Kasihan ini teh gitulah, banyak alasan Pak. Masya Allah. Termasuk kalau ada yang saum Senin Kemis Bu, ibu saum, temen ibu tidak saum. Banyak yang ngalah itu bukan yang tidak saum, justru yang saum jadi buka. Aku teh tadi nama saum ya, tapi karena disuguhi aku jadi buka, menghargai. Bisa nggak kebalikannya Pak? Aku teh udah masak, tapi nggak apa-apa sih, bisa dibungkus ya. Aku menghargai yang saum, kan bisa juga Pak. Jangan dibalik, iya mah yang saum nawe ingin buka gitu. Mangpang mengpeng ini kan sunat, disuguhi, ya udah buka gitu loh Bu. Padahal kan ibu kalau ditawari begini, ibu mau nggak? Ibu nggak saum tapi dapat pahala saum. Kan harusnya orang berakal mau. Dia tidak saum tapi dapat pahala. Lah, emang bisa? Bisa. Caranya bungkus nasinya, bungkus makanannya, bekalkan ke aku, nanti aku buka kamu dapat pahala. Enteng. Dapat ibadah bagi-bagi Pak. Hajat Kamis parasmanan, terus disuruh makan, bapak manita tuang geula saum. Bisa jawab begitu Pak? Bisa lah. Terus nanti akan tersinggung dia, manita tuang atuh hargai abdi, nyabalikeun Pak, abdi gaduh mohon ngahargaan kanu saum, taros we aya atahan teu. Pak, pandi hajatan teh begitu Pak. Ada yang mentahan, ada yang asakan gitu ya. Kalau yang masak susah dibungkus, ya mentahnya. Kan lumayan tuh isinya, ada minyak, ada air tuh, air minum kan Pak. Biasanya yang sering masuk di list itu kalau bukan iklan ini ya. Ada itu tuh, pokoknya yang botol-botol minuman manis Pak, berbukalah dengan itu gitu. Masya Allah, kan bisa itu.
Iya Pak, ayah caos saya kecap kan batal, tetap minum kecap juga. Nah ini Allah ingin kita Pak, ya Allah, ini ayat ini petunjuk banget buat kita bahwa ternyata kenapa sih orang mengabaikan Quran, gak mau ngikuti Nabi Pak. Yang keduanya apa? Temennya itu loh. Pak, kalau setan tidak terlihat, auzubillahi minasyaitonirrajim, lari. Tapi kalau setan yang terlihat, beki ngadeukeutan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya sakedap we. Ya angkat sakedap we. Ya Allah Pak, susah gitu. Makanya lihat Pak di ayat belakangnya, di bawahnya. Kenapa teman ini tidak boleh jadi teman? Kenapa orang ini menyesal si dia jadi temannya Pak? Dilihat Pak. Benar-benar ngaitnya sama Quran Pak. Ayat 29. Laqad adhallani ani dzikri. Ini Ibu. Ba'da id ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadzula. Pak, Bu, Masya Allah, ini ayo Allah gambarkan nih. Laqad, sungguh teman saya itu adolani, sudah menyesatkan saya. Ani dzikri, dari peringatan. Qurannya sudah dibaca Pak, Qurannya sudah dipahami, tapi teman kita malah ngajak tidak mengamalkannya. Atau kita mau memahami, teman kita tidak ngajak memahaminya. Atau bapak mau baca, teman kita malah mengajak tidak membaca. Padahal sudah datang Qurannya, sudah ada. Adzikri di sini kan Quran Bu. Wa kana syaiton, dan keadaan setan. Lihat Pak, orang ini yang menyesatkan temannya disebutnya setan. Minal jinnati wanas, karena setan terdiri dari golongan jin dan dari golongan manusia. Ini lihat Pak, inilah manusia yang bersifat setan, kebiasaannya menyesatkan. Jadi begini Bu, menyesatkan teh bukan hanya ustadz ngasih tahu yang tidak benar. Ibu mau baca Quran diajak tidak baca Quran, itu pun menyesatkan. Dan di sini digambarkan perbuatan begitu itu perbuatan setan. Dan dari dulu yang namanya setan tugasnya apa? Lihat Pak, wa kana syaitonu lil insani khadzula. Khadzula itu menyesatkan. Jadi si manusia ini menyesatkan, sama seperti kebiasaan setan. Jadi manusia yang begitu tuh Pak, Masya Allah. Dan ternyata manusia yang begitu kadangkala tadi istri bapak, suami ibu. Berarti kadangkala setan itu suami, kadangkala suami itu jadi setan, kadangkala istri jadi setan, Masya Allah. Nah ini Pak, makanya kita juga harus memilih teman yang benar. Mengikuti Nabi, memilih teman yang benar. Karena tidak mengikuti Nabi, tidak memilih teman yang benar, itulah yang terjadi, mengabaikan Quran. Aduh. Pastikan teman-teman kita itu yang selalu mengingatkan gitu, baca Quran, mengamalkannya. Contoh Bu ya, kita kasih contoh di amal. Sholat berjamaah. Ibu-ibu biasanya di rumah sendiri atau berjamaah? Sendiri. Yang saya tahu, ibu itu lebih baik di rumah kan. Tapi bukan tentang tidak berjamaahnya ya. Hanya penyebutan tempatnya. Itu pun setelah Nabi diplomatis Pak, mengatakan jangan pernah larang, halang-halangi istri kalian berangkat ke masjid. Nanti di ujungnya perempuan tempatnya lebih baik di rumah. Itu diplomasi Pak, berarti perempuan boleh ke masjid. Ya. Dan kenapa ada lebih baik di rumah? Itu berkaitan fitnah saja. Fitnah. Jika tidak terjadi fitnah, lanjutkan, kan begitu. Nah, ibu-ibu kan tidak ada perkataan sendiri jadi sendirinya kan? Tapi ada berjamaahnya tetap lebih baik gitu loh Bu. Maka kalau di rumah ada kesempatan untuk berjamaah, ibu-ibu ambil itu. Karena tetap akan 27 Bu. Ini kan kita teh ya, satu teh belum tentu juga gitu ya. Ya Allah, ibu teh hiji. Bapak sudah 27. Ibu masih satu.
Tapi dua-duanya ingin ngumpul bareng di surga kan? Nah itu, kira-kira bisa nggak itu? Bisa harusnya Bu. Ya, aduh Masya Allah Pak. Repot Bu. Jadi insya Allah ibu juga kalau tidak ada sendiri, insya Allah yang terbaik sholat dijaga, bapak dijaga ke masjid, insya Allah akan bersama-sama di surga kan gitu. Tapi bapak ibu, lil insani matamanna. Apakah setiap keinginan manusia akan tercapai? Saya nanya nih Bu, ini ayat Quran Pak. Amlil insani ma tamanna, surat An-Najm ayat 24. Apakah manusia akan mendapatkan apa yang diinginkannya? Jawabannya apa Pak? Ayo. Apakah manusia akan memperoleh apa yang dicita-citakannya? Jawabannya tidak. Baik, itu di surat An-Najm Pak, jawabannya tidak. Tapi tidak ada kalimat tidaknya. Jadi kalau terjemahnya jadi tidak Pak, tapi tidak ada kalimat tidaknya di Arabnya. Karena kalau di ayat 25 itu, di ayat 23, 24, 25 itu ya, amlil insani matamana falilahil akhiratu wal ula. Itu nggak ada tidaknya Bu, karena tidak bahasa Arab itu la. Ya. Di sini langsung Allah jawab begini Pak. Apakah manusia akan mendapatkan apa yang diinginkannya? Maka milik Allah lah akhirat dan dunia. Maksudnya apa? Yang mengizinkan Bapak Ibu menggapai cita-cita hanya Allah. Bisa tercapai terserah Allah, tidak tercapai terserah Allah. Ibu bapak mau ke surga? Itu surga dunia akhirat. Akhirat milik siapa? Jadi nanti kalau tidak tercapai masuk surga nggak apa-apa. Terserah Allah, Pak. Iya kan? Ya terserah Allah, Pak. Itu milik Allah. Maka punten, kenapa kita harus bersandar hanya kepada Allah? Itu maksudnya, Pak. Ayat ini sedang mengatakan jangan pernah bersandar kepada manusia. Manusia itu tadi menyesatkan. Maka bersandarlah kepada Allah. Kalau bersandar kepada Allah memberikan petunjuk, Pak. Sekalipun nanti di akhirat kita dijaminkan oleh Allah saja. Malaikat tidak bisa memberikan syafaat. Malaikat tidak bisa, apalagi manusia biasa. Kita tiba-tiba menjaminkan, ibu tenang saja saya kasih syafaat. Nggak bisa, Pak. Apalagi ditambah, Bapak kalau mau silakan daftar 10 juta. Ajak yang lain sebanyak-banyaknya. Insya Allah nanti dapat jaminan lah. Nanti bawa kuponnya, insya Allah ngantri masuk semua. Nggak bisa lah, Bu. Terus ada lagi yang percaya gitu. Ini insya Allah ulama ini bisa menyelamatkan kita. Pak, boro-boro ulama, Nabi saja tidak bisa memberikan syafaat kecuali yang diizinkan Allah. Nabi Adam, datanglah orang ke Nabi Adam meminta syafaat. Apa kata Nabi Adam? Aku malu, aku manusia pertama tapi berbuat dosa, jangan ke aku. Dosanya berapa? 1, Pak. Malu. Kita dosa berapa? Banyak. Tapi malah mau masuk surga? Nggak tahu malu itu berarti, Pak. Ya Allah, Bu, itu Nabi Adam cuma 1, malu. Ini kita banyak dosa mau ke surga, nggak tahu malu. Betul memang, Pak. Untungnya banyak jaminan dari Allah itu. Datang lagi ke Nabi Nuh yang dakwahnya paling lama 950 tahun. Rasul pertama yang membawa risalah, Pak. Datang ke Nabi Nuh, Nuh, selamatkan kami. Nggak bisa. Kenapa? Karena aku pernah berdoa meminta menghancurkan kaumku dan itu tidak pantas untukku. Pak, dianggap dosa itu. Nabi tidak pantas meminta kaumnya dihancurkan. Sedangkan kita, Pak, kalau ada yang mendolimi kadangkala ya sing hancur, motor lewat, oh, sing cilaka. Iya, Bu, itu sing ngabuh, Masya Allah itu. Padahal ini cuman sekali itu Nabi Nuh dan hancur semuanya. Datanglah ke Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim, Pak? Gak bisa. Aku pernah berbohong 3 kali seumur hidupku. Kita berbohong
setahun sekali lah ya, nggak tiap hari mungkin. Ini Bu, Masya Allah seumur hidup 3 kali. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat berbohongnya Nabi Ibrahim, itu sebenarnya mantik Pak, ilmu mantik, ilmu bahasa. Nak, tolong jual patung-patung ayah ya nak ya. Nggak bisa ya, aku sakit ya. Padahal sehat Pak. Ini satu. Terus maksud Nabi Ibrahim sakit hati, punya bapak begitu gitu. Tapi bagi Nabi Ibrahim itu bohong. Kita makan beneran Bu, nggak bohongnya. Yang kedua Pak, saat Siti Sarah dibawa, ditanya oleh raja, ini siapanya? Ini saudaraku. Kenapa nggak dijawab istrinya? Karena kalau dijawab istrinya pasti diambil tuh. Itu nanti disiksa. Maka Nabi Ibrahim menjawabnya, ini saudaraku. Kan maksud Nabi Ibrahim saudara seakidah, sama-sama Islam. Masya Allah. Tapi itu dianggap bohong. Kita mah nggak bohong, teh asli Pak. Yang ketiga lihat Bu, apa? Itu yang patung besar. Pas ditanya sama pasukan Namrud, ini siapa yang menghancurkan? Kata Nabi Ibrahim, tanya aja yang gede. Kan yang gede nggak bisa patung, nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau begitu nggak bisa ngapa-ngapain, kenapa kalian sembah? Kan itu Pak. Ini kan dakwah, tapi bagi Nabi Ibrahim ini bohong. Ini tiba-tiba ada yang ngaku-ngaku bisa ngasih syafaat. Nanti insya Allah ibu mama tarik dari neraka pakai sorban insya Allah. Ya lo ringan banget Pak, pakai sorban ditarik. Ini Nabi Adam gak bisa, Nabi Ibrahim gak bisa. Ini tiba-tiba lempar. Yang jadi pertanyaan, sorban terbuat dari apa? Bisa kuat menahan api neraka. Gaya. Udah nanti dilempar. Luar biasa. Percaya deh Pak gitu tak? Dan banyak yang ngikutin. Pokoknya udah nanti diselamatkan dapat syafaat. Nggak bisa Pak. Ini petunjuknya begitu. Nah ini maksudnya kenapa orang banyak mengabaikan Pak, karena tidak mengikuti Rasulullah dan berteman salah. Maka bagaimana kita Pak supaya tidak mengabaikan Quran? Ikuti Rasulullah, pilih teman yang benar Pak. Sudah saatnya. Cuman kita suka terhalang begini, kalau saya tidak berteman lagi dengannya kan berarti memutuskan silaturahim. Bukan Bu, silaturahim itu bukan bertemu. Kita makan karena nggak bertemu lagi mikirnya putus. Bukan. Kalau Bapak Ibu dengan jauh semakin baik, itulah silaturahim. Tapi Bapak Ibu semakin dekat justru semakin buruk, itu bukan silaturahim walaupun bertemu. Kita teh bertemu ya, tapi ngomongin orang, gibah pada Ramadan, tiba-tiba pas pulang, nuhunnya tehnya udah silaturahim. Padahal dari tadi Bang ngomongin keburukan orang, terus tiba-tiba pas pulang nuhunnya sudah silaturahim. Itu mah bukan silaturahim. Saling benci, saling gibah, tiba-tiba ketemu bertengkar, itu bukan silaturahim. Silaturahim itu Pak tidak bertemu semakin baik, di sana melakukan kebaikan, di sini melakukan kebaikan, itulah silaturahim walaupun tidak berjumpa. Contoh, ibu bertemu dengan Nabi? Tidak, Bapak tidak bertemu dengan Nabi, saya tidak bertemu dengan Nabi. Asal Bapak Ibu melakukan amal soleh kebaikan, akan berjumpa dengan Nabi, bersilaturahim kelak dengan Rasulullah SAW. Walaupun tidak berjumpa. Di kita kadang-kala suka memponis, dia mah sudah tidak mau datang lagi ke reunian ya, mutuskeun silaturahim, belum tentu. Karena teman kita sudah hijrah, tidak mau kalau silaturahim reuniannya diisi dengan musik-musik misalnya Pak. Akhirnya dia tidak pernah datang, gitulah. Kan bisa jadi begitu, justru dia memutuskan kebaikan, keburukan, dia jadi kebaikan. Bisa jadi begitu. Mudah-mudahan Bapak Ibu, pertemuan kedua ini menguatkan kita untuk bertemu dengan akhir Ramadan, di mana akhir Ramadan 10 itu Allah menurunkan Quran supaya lebih maksimal, supaya lebih konsisten kita mendekati Quran sebagai petunjuk, penjelas dan pembeda. Baik Bapak Ibu, kita cukupkan pertemuan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kesehatan, kekuatan, panjang usia. Untuk nanti diulang lagi, silahkan dicek kembali. Barangkali ada yang lupa, tinggal dilihat kembali nanti di channel apa? Belajar Mengaji. Ya, nanti silahkan Ibu Bapak dilihat ini
progresnya bagus. Di berapa minggu ini? 2 minggu baru ya, sudah 30 berapa sekarang? 32.000 ya. 39 sekarang, 39.000 subscriber sekarang. Jadi supaya mudah-mudahan semakin berkembang lagi Bapak Ibu, terima kasih atas setiap kebaikannya. Teriring doa untuk semua, jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan sehat afiat sampai nanti selesai Ramadan, dan mudah-mudahan selesai Ramadan kita mendapatkan gelar muttaqin, menjadi orang yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.